Eh, Oke, ya selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih yang udah join ini ya Zoom konsultasi. Jadi ya seperti biasa kalau ada yang mau ditanyain, misal ada kendala gitu kan di project atau di tugasnya boleh langsung tanya aja. Kayak Mas Benar ini aku lagi nge-solve ini Mas Benar. Kalau yang lain mau tanya tanya aja. Ya bebas mau lewat chat atau lewat ini apa namanya, lewat on mic. Oh ya sekali lagi ya, untuk konsultasi ini sifatnya nggak wajib ya, nggak masuk apa, nggak masuk apa ya namanya kewajiban gitu. Tapi sebagai salah satu fasilitas saja, misalnya pengen tanya sesuatu, pengen tanya apa namanya tentang tugas atau ada yang kendala gitu kan. Jadi aku bisa bantu. Jadi nggak masuk kewajiban sih. Tapi kalau mau join ya nggak apa-apa. Kayak Kemarin saya kan nggak bisa ikut ya, Senin ya. Senin. Oh yang ini Iya, ya. Senin nggak bisa ikut tuh, Camp. tapi saya masih absen sih. Nggak apa-apa kan ya? Tapi maksudnya absensi. Iya, absen malamnya. Aku aku kurang tahu sih kalau bagian bootcampnya. Tapi mungkin nggak apa-apa. Tapi udah ngisi absen ya. Oh iya, udah Pak. Itu gimana? Maksudnya, udah join, tapi berhenti di tengah karena ada sesuatu atau gimana, masnya? Kagak sih, itu jam 9 baru mau join, tapi udah selesai sih. Oh, oh telat ya. Oh, kalau kalau udah Iya. ngisi kayaknya nggak apa-apa sih. Z- Oh, oke Pak. izin Izinannya Mas kalau di tas itu biar navbarnya kalau di scroll nggak ikut scroll. Oh, pakai ini apa namanya? Kalau navbarnya nggak mau di scroll, tapi pengen ini kan, pengen keadaannya tuh keadaannya itu tetap di apa namanya? Di layarnya di browsernya itu pakai position fix, tulisannya fix, apa tulisannya fixed gitu kan. Itu kalau navbar. Kalau misalnya elemen di bawahnya misalnya pengen pengen kayak gitu, keadaannya itu pakai sticky. Intinya kalau pakai position fix itu apa elemennya itu paling depan sendiri, pokoknya paling depan sendiri ngikutin tag body. Jadi dia bakal ngikutin posisi apa ya, posisi dari body atau browsernya. Kan kalau kita scroll kan, kalau kita scroll kan sebenarnya browsernya tuh nggak ini ya, apa, nggak, keadaannya tuh tetap. Jadi makanya itu navbar kalau dikasih fix, ketika scrolling ke bawah dia bakal stop gitu, nggak ikut apa, ke hide. Nanti aku ini ya kasih contohnya sama apa, itu kan tentang fix ya. Nanti aku kasih contoh juga tentang tentang sticky. Oke, sebentar aku sambil ini ya ke officer bentar. Aku nyoba kok gak bisa. Oke, kita ini ya, kita share screen. Bentar. Oh, wait. Mana ya? Um, Boarding.
Oke, kita buat satu sampel ya buat Mas apa tadi? Aku lupa Mas Naftar ya. Kita buat dulu index HTML buat template-nya dulu, terus style CSS, link, CSS. Oke, kita masuk sini ya. Kita apa namanya? Nyoba buat navbar yang margin 0, link 0. Kita buat dulu kelasnya navbar aja, header, kelas navbar, logo, home, blogs, kontak. Ini aja deh. Display, bentar. Position fix, background colornya white. Kita kasih display, flex, ini center, space, bikin, paddingnya, pixel. Kita lihat dulu. Nah, bednya 100%. Kurang cap. Sebentar. Google Fonts. Sebentar. Aku linknya mana ya? Enak aja deh. Kita pakai font dulu biar cakepan dikit. Import font family. Uh, oke, oke. Deh. Nah, ini buat sampelnya. Hello World. Ini atas dulu. Biar kelihatan C. CSS Tuxedo. Wait ya, wait. Mana ya? Uh, Heading. Nah, gini. Siapa tadi aku lupa namanya. Mas Mas Muhammad Syarif. Nah, jadi kayak gini gak yang dimaksud Mas Syarif? Benar, navbarnya kalau di scroll nggak ikut ke scroll. Kayak gini bukan sih? Ah iya. Nah, jadi kita lihat ya perbandingannya. Ini navbar nih. Headernya deh. Header atau navbar. Nah, yang ini ada di tag main. Nah, ini sama ini. Nah, by default, ketika kita nggak ngasih position CSS-nya, dia defaultnya itu kalau nggak salah bukan relatif sih, Relatif. tapi eh, bukan relatif. Kalau nggak salah normal ya. Bentar, aku lupa. Oh, static by default. Kalau nggak dikasih CSS position, dia static. Dan ini kita kasih headernya kasih fix. Nah, otomatis karena ini kayak fix ya, fixed ya. Dia ada di atasnya atasnya main. Jadi kita ngelihatnya kayak ini. Kita ngelihatnya kayak dua lapis. Ini main lapisan
lapisan apa namanya paling bawah, fix lapisan paling atas. Jadi intinya fix itu bakal lebih posisinya bakal lebih depan dari yang lain lah intinya. Makanya itu ketika di scroll dia kondisinya tetap, nah kondisinya tetap kenapa? Karena dia eh, fix itu relatif sama tag body. Jadi mau mau scroll sampai mana dia tetap dia bakal ngikutin posisinya bakal di sini terus. Nah, case-nya misalnya ada sama-sama fix gimana? Ini juga fix ya. Apa ya kira-kira ya? Element um, eh, fix deh. Jangan. Navigasi. Navigasi ya. Navigasi, position, fix. Samain deh biar kelihatan. Ini juga. Nah, buat bedain. Nah, ini kan fix ya. Ini fix. Ini fix. Nah, karena ini fix yang pertama dan ini fix fix yang kedua, jadinya dia nimpa. Nah, untuk kalau case-nya sebenarnya kalau ada kayak gini, case kayak gini dia kita nerapin yang namanya Z index. Misalnya Z indeksnya 10. Dan sini 10. Ini kan paling atas ya. Ini bawahnya. Kita naruh Z index di navbar. Ketika kita kasih Z index, dia bakal di atasnya. Intinya Z index itu kayak apa ya? Analoginya tuh kayak lapisan lah. Anggaplah kita mau naruh lapisan ke 10, ya otomatis dia paling atas sendiri. Dia kan gak dikasih Z index ya. Artinya dia di lapisan normalnya, lapisan sebagai fix. Logikanya gitu. Intinya intinya fix itu bakal relatif sama body. Dia bakal apa namanya? Kondisinya itu tetap ketika sedang di scroll. Timbang sama elemen lain yang posisinya tuh apa statik. Jadi dia by default statik kalau walaupun nggak dikasih CSS komponen gitu. Oh iya, oh iya Kak. Kan di Naver itu ada uh, have have atau href ya. Nggak bisa itu tabel CSS-nya nggak diterapkan malah cuman tampilan biasa kayak warna build dan ada underline. Oh, maksudnya anchor tag ya. Kayak apa anchor tag atau tag A gitu ya. Nah, biasanya itu tombol CSS-nya nggak diterapkan malah cuman tampilan. Oh, ya tergantung sih. eh Enaknya gimana? Ya mau naruh CSS ya nggak apa-apa, nggak ya nggak apa-apa. Untuk yang ini ya, yang apa? Yang warna biru sama underline kita bisa ngilangin juga. Sebentar. Nah ini kan anchor tag ya, anchor tag, anchor tag atau tag A. Nah kita bisa ngilangin underline-nya. Pakainya gini. Kita langsung aja ya pakai A ya. Text decoration non. Nah text decoration non ini buat apa ya? Ini buat ngilangin underline-nya, ngilangin dekorasi dari teks. Text decoration ini pilihannya ada apa aja ya? Oh, ada ini, termasuk ini underline. Jadi kalau kita kasih non atau pokoknya nggak dikasih apa-apa, dia bakal hilang. Ini kalau anchor tag ya. Kalau mau kalau mau apa warna teks ya kasih aja color, terserah mau apa. Misalnya brown ya. Kayak gini. Ini kalau kalau anchor tag. Intinya kalau pengen ngilangin apa bawaannya dari anchor tag atau tag A, bisa pakai ini text decoration non. Kalau untuk colornya ya kayak tadi. Gitu. Itu hello world atau mainnya biar nggak ketutup sama novel. Kasih ini aja margin top. Jadi gini, nah hello world ini
sebenarnya ada di sini nih, di belakangnya navbar. Jadi buat buat ngatasinnya ya pakai apa jarak, bentar, gimana ya? Sini aja deh. Kalau nggak margin margin apa? Margin top ya padding top, terserah. Mungkin enaknya margin top ya pakai margin top kayak gini. Eh eh saya bukan margin ya, tapi padding. Salah. Wait, benar nggak sih? Coba kelas main. Bisa sih. Oh, udah. Tadi di posisi bawah. Harusnya bukan margin ya, tapi padding ya. Nah, untuk ngasih jarak antara biar nggak ketutupan sama navbarnya itu pakai padding top. Nah, kalau kenapa margin top? Enggak. Kalau margin top ininya ikut ke ini. Apa namanya? Ikut kena jarak. Kenapa? Aku juga nggak. Ya ini coba juga jadi tanya sih buat beberapa orang ya termasuk aku ya. Jadi paling enak emang padding top aja. Karena kalau margin top ini ngikut ya aku juga agak heran deh. Padahal dia kan posisinya fix ya. Posisinya fix. Terus yang di setting margin itu di tag mainnya. Karena kan ini beda layer ya, beda lapisan ya. Ini lapisan bawah, ini lapisan atas. Jadi kenapa margin itu? Kenapa kalau kasih margin ini ngikut kena jarak? Agak tanda tanya juga sih. Tapi nggak usah dipikir ya. Yang penting projectnya jadi dulu. Jadi untuk kasih jarak biar nggak ketutupan, segmennya kasih padding top aja. Atau terserah kalian sih mau ukuran padding topnya berapa. Yang penting ngikutin ini ya menyesuaikan tinggi navbarnya. Ini kan pakai padding kan. Paddingnya 25 pixel. Berarti kan ini 25 nih 25 50. Berarti seenggaknya lebih dari 50 buat ngasih jarak biar nggak ketutupan navbar. Gitu aja sih. Nah, terus untuk ini sticky, aku lupa ya untuk sticky ya. Bentar, bentar, ada yang tanya. Jadi kan tadi kan kita ngobrolin fix sama statik ya. Statik itu defaultnya. Terus kita ngobrolin tentang sticky. Nah, untuk sticky, bentar aku buat dulu ininya, komponennya. Berarti pakai main aja. Main, site, terus div, apa ya? Jangan div deh. Header, bener. Div, header, ini section. Nah, kalau section berarti ini section aja. Nah, bentar. Takut, takut ada yang tanya ya. Sebenarnya kenapa pakai div, kenapa pakai section, kenapa pakai header, kenapa pakai apa? Jadi ada yang namanya ini apa namanya SEO ya, Search Engine Optimization. Nah, kalau Search Engine Optimization itu biar ini, misal web portal deh. Nah, kenapa ada yang nama apa? Kenapa ada SEO? SEO itu biar website kita ke crawling atau ke crawling sama apa web browsernya. Jadi dia bisa urutan pertama. SEO itu biasanya buat ini sih marketing. Nah, untuk struktur dari website itu ada dua model ya. Ada semantik sama non semantik.
Nah ini, nah ini aku dari sini aja ya. Sebenarnya ini tag div ini nggak bermakna cuy, nggak bermakna. Jadi dia bisa jadi tag P juga, bisa diisi teks paragraf atau heading atau apa, bebas lah. Yang penting ya ada yang dikecualikan ya kayak tag image ya. Intinya dia nggak bermakna. Karena kenapa nggak bermakna? Ya itulah tag div. Kalau ini semantik, ini non semantik. Kalau semantik itu biasanya buat apa namanya, ngasih SEO ke website yang bagus gitu intinya. Jadi dia semantik ini kayak apa ya, best practice-nya untuk membuat website yang bisa mendukung SEO biar bisa website kita tuh di crawl sama Google, jadi di indeks pertama gitu. Nah kalau ini enggak, ini peduli amat lah. Ini biasanya dipakai buat kayak ini ya, kayak dashboard admin gitu ya. Intinya nggak dipublik sama banyak orang gitu. Takutnya kalian tanya-tanya loh, div ini buat apa, section buat apa. Kalau section ya buat apa, bagian-bagian elemen gitu, mengkelompokkan. Nah, aset ini kayak sidebar, header, navbar. Nav itu kayak buat navigasi. Main itu buat apa ya? Ya komponen utama ya. Tapi ini nggak usah kalian pikir banget ya. Ini buat apa? Pengetahuan aja kan. Buat pengetahuan aja. Apa itu bedanya semantik, non semantik, apa itu semantik dan non semantik, dan kegunaan tag-tagnya itu apa. Intinya div itu nggak ada maknanya, maupun span. Kalau ini kan ada maknanya nih. Header, header ya buat navbar, asset ya buat sidebar, footer ya buat footer. Ya bisa, footer itu bisa pakai div juga, ini bisa pakai div juga, ini juga bisa pakai div, cuman nggak bermakna. Nah, itu pengetahuan, buat pengetahuan basic aja. Kita balik sini ya. Tadi kan mau belajar tentang ini ya, position sticky. Ini aku kasih kelas sidebar, aku kasih apa ya, main kali ya. Ini hit, ini header. Biar nggak bingung ya, aku pakai div aja deh. Pakai div, ini div. Jadi kalian nggak usah bertanya-tanya misalnya kalau mau ngerjain div ini fungsi buat apa sih, section buat apa sih gitu. Yang penting let it flow aja, biarkan mengalir. Yang penting project kelar gitu. Nah, ini. Jadi kan seragam. Ini apa ya? eh aku bingung gue buat namain kelas. Aku biasanya pakai Tailwind soalnya kalau di sebelumnya. Jadi ada framework CSS namanya Tailwind. Kita tuh tinggal ngetik kelasnya apa. Misalnya Beautiful Margin Top. Aku agak gigok buat namain kelas. Apa ya namanya ya? Home deh. Home. Oh ini sidebar. Oke. Kita mulai dari ini ya. Domainnya ada dua. Oke. Gini deh. Hmm, apa ya? Submain deh. Main kita kasih apa namanya? Flexbox ya. Jadi kan eh nanti bakal ini ya, ada dua komponen, sidebar sama komponen yang utama ini, submain. Jadi kita mau buat komponennya itu sejajar, jadi horizontal gitu. Makanya kita kasih flex. Tapi jangan kasih align item center, kan nanti jadi ke tengah ya. Terus ke sidebarnya, sidebar. Nah, kita kasih position namanya sticky. Jadi position sticky ini ketika submain ini kita scrolling ke bawah, sidebar ini bakal kondisinya bakal tetap. Jadi mirip-mirip kayak
kayak position fix gitu. Cuman ini beda 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 penggunaan. Kita kasih position sedikit. Nah, untuk tingginya tuh harus tetap. Tingginya kita kasih cek 100 V. Sama pakai apa ya? V aja deh. Nah, VH ini artinya view sini. Eh, view height, view height. Jadi, view height itu tingginya dia bakal ini sesuai sama apa namanya browsernya. Pokoknya tetap lah. Mau kalau kita kita full screen, dia dia sama sesuaiin sama window-nya, jendelanya, Chrome-nya. Oh iya sih, browsernya. Jadi kalau kontennya panjang gini ini kan panjang ya bisa scroll ya. Dia nggak bisa. Dia pokoknya tetap tetap ini sesuai sama window-nya. Kalau view height, kalau view apa? Kalau height, kalau width dia pakainya VW. Oke, kita balik lagi. Terus kita kasih panjangnya 300 pixel, shadow-nya. Eh, nah, aku juga bayang kalau mau apa-apa kayaknya yang instan. Dari box shadow kan tinggal copas aja nih. Ini buat box shadow. Kita lihat dulu bentar. Hasilnya gimana ya? Nah ini, lihat ini sidebar-nya. Jadi tingginya dia bakal ya segini-gini aja, nggak bakal apa, nggak bakal dinamis nyesuaiin kontennya. Terus kita kasih ini header ya buat navbar, header, eh heading dulu nih, 20 pixel. Terus border bottom 1 pixel solid. Ini buat ngasih border bottom atau apa garis tepi tapi buat bottom doang. Terus apa lagi ya? Um, kayaknya udah deh. Kita kasih kontennya dulu. Misalnya dashboard deh. Cara-caranya ini dashboard ya. Etik. Kalau dashboard itu biasanya pakai icon ya. Malas pakai icon. Oh ya, barangkali kalau kalian pengen pakai icon ya, karena gini. Ini kalau pakai icon buat pengen nyoba-nyoba ya, pakainya font font awesome. Tapi pertama kita copy dulu CDN-nya ke font awesome CDN. Klik yang ini, yang link tag. Nah, udah gini tok. Udah gini aja. Terus tinggal ke sini font awesome. Nanti tinggal pilih-pilih ikonnya. Bentar, bentar. Ikonnya, misalnya apa ya? Eh profile ada nggak ya? Nah ini, tinggal diklik aja. Klik. Nah, P. Nah ya, tinggal copy aja. Ini. Terus notification. Kalau notif pakai fill. Nah, fill. Nah, kita lihat nih. Udah masuk belum ikonnya? Nah, udah. Tapi ini masih stylenya belum jadi ya. Ikonnya udah. Terus, oh ya, display flex, align item, center.
Justify content space between. Jadi space between ini ngasih ngasih jarak jarak mentok antara dua elemen. Kan ini kita ngasih space betweennya di sini, di header kan. Berarti antara dashboard sama ini nav. Nah, tapi width-nya belum ini nih. Kita kasih dulu sub main flag satu. Nah, kita kan ngasih eh bentar. Nah, kita kan di main kita kasih flex ya, kasih flex. Nah, terus di sidebar kita ngasih width-nya sidebar width. Nah, ini 300 pixel. 300 pixel kan. Otomatis dia cuman segini doang. Nah, untuk ngambil ukuran sisanya gimana? Ada yang namanya flex flex grow. Cukup, cukup ini aja. Kayak flex satu. Ntar aku lihat dulu. Oh, oke. Nanti aku jelasin nanti habis ini. Flex satu. Tadi sampai mana ya? Oh ya ini. Di header yang mana header? Oh ya, nav-nya aku belum. Header, nav. Kita kasih flex. Align item. Center. Cap. 10 pixel. Capnya masih nggak ya? Nah, cap ini ngasih apa? Ngasih spasi di antara. Kan di header header nav nih, header nav. Di dalam header nav itu ada apa aja? Ada ini. Saran. Ada dua icon. Jadi kalau kita ngasih gap, dia bakal ngasih spasi di antara dua icon ini. Nah, aku ngasih apa namanya? Ngasih jaraknya 10 pixel pakai gap. Jadi gap itu buat ngasih jarak di antara elemen. Kan elemennya cuma dua tuh. Berarti jarak antara dua elemen ini 10 pixel. Kurang nih. 20 deh. 20. Nah, 20 pixel. Nah, udah kayak dashboard kan. Terus kita ke sini, ke home. Home kita kasih apa ya? Padding aja kali ya. Padding 20 pixel. Hello world. Hello world aja. Aku bingung kata-kata. Yang penting kontennya banyak. Nah, gini. Oh ya, aku belum ini. Mana? Sidebar, sidebar, sidebar. Nah, ini. Ini kanan. Kalian sambil ini ya, tanya ya. Misalnya ada yang masih ada kendala. Aku jelasin ini buat kayak ini aja sih. Sebentar, sebentar. Apa ya? If plus sidebar items. Sidebar items. Kita kasih display aja. Flex. Flex direction. Nah, column. Home. Students. Terus apa ya? Kursus. Tiga aja deh. Ini kasih padding dulu. Oh, ternyata ketika aku scroll ini masih ikut ya. Sidebar masih ikut. Wait, kenapa nggak masih ikut? Karena belum kita kasih top. Top 0. Nah, ketika kita scrolling, masih. Nah, udah enggak. Nah, ketika kita scrolling, nah, si sidebar ini kondisinya tetap. Kenapa seperti itu? Karena udah kita kasih positionnya sticky.
sticky dan tingginya tingginya ngikutin screen dari browsernya, terus topnya nol. Nah ini tiga 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 yang utama biar si sidebar itu nggak ngikut scrolling gitu. Nah terus gimana ya? Apalagi aku lupa. Ya kayak kalian bisa latihan-latihan ya. Nah ini untuk headernya bisa juga dibuat sticky. Tapi kalau posisi kalem kayaknya ini deh jadinya fix. Ntar kalau sticky itu gimana ya? Nol. Tapi dia harus kasih height tetap sih. Nah, kan backgroundnya white. Nah nah gini keren kan? Jadi ini sticky ketika di scrolling dia bakal tetap. Ini juga sticky ketika di scrolling juga tetap. Jadi nggak hanya hanya fix fix doang yang kiranya ketika scrolling bakal tetap, tapi sticky juga bisa. Nah enaknya sticky gitu. Jadi ya kita kayak bisa mengolah elemen gitu. Ketika mau scrolling nggak kemana-mana, pengennya tetap aja gitu. Itu kalau sticky kita udah apa aja ya? Oh, tadi kita kan udah udah fix sticky static. Berarti kurang ini ya absolut ya. Dan aku jelasin yang tadi dulu. Setahu saya semantik juga bisa. Nah, iya betul. Yang semantik itu bisa ini ya. Pokoknya bisa apa namanya ngasih bantuan buat orang yang disabilitas kayak tunarungu. Rata-rata sih buat tunarungu ya. Jadi yang semantik itu dikasih suatu properti buat mendukung accessibility. Jadi di HP itu ada yang namanya screen reader. Jadi screen reader ini bakal bantu apa namanya? Bukan Bukan tunarungu lah mas, bukan nggak tunarungu, bisa denger. astagfirullah. Kalau ini apa ya? Aku lupa namanya. Oh ya tunanetra, astagfirullah. Tunanetra. Nah, kalau tunanetra itu bisa, wah, wah. Kalau tunanetra itu bisa bantu ini ya, bisa dibantu pakai screen reader. Nah, jadi di Semantic itu bisa mendukung accessibility dari kontennya di dalam tag-nya. Jadi ketika ada dukungan itu, teman-teman yang disabilitas bisa tahu isi kontennya apa lewat screen reader gitu. Oh malah tunggu ya, maaf, maaf. Kalian bisa ini ya sambil ngisi ngisi absen. Nah terus kalau mau tanyain aja kayak tadi apa kalau navbar gimana gimana. Jadi kayak kalian kan nggak ada ini ya nggak ada apa namanya nggak ada kendala di tugasnya jadi seruan-seruan aja. Sambil aku juga sambil nge-follow up errornya Mas Bandar ke Officer. Belum ada ini, belum ada follow up. Oh ya, ini sticky ya. Tadi fix sudah. Yang absolute, bentar. Yang absolute, if blok deh. Iya, blok aja deh. Blok. Terus width-nya 300 pixel, height-nya 300 pixel, shadow-nya ngikutin aja. Border radius 10 pixel, something.
Oke, kita lihat dulu. Oke, kita bakal ini ya belajar position sama relatif. Ya, ya. Kita pakai icon deh, sebentar. Close, close, Xmark, close icon. Nah, kan kita nggak ngasih style apa-apa ya. Tiba-tiba kita apa close-nya di sini. Ceritanya kita pengen naruh close-nya ada ditaruh sini nih. Nah, gimana caranya? Sebenarnya banyak cara ya. Wait, Mas kalau mau bikin seperti di alam sandbox itu sebenarnya kalau sebagai dari area jadi cuma oh itu bisa pakai ini, pakai JavaScript. Itu lumayan ini ya, lumayan kompleks ya. Jadi ada yang namanya event mouse enter, mouse lift. Ya pakai JavaScript. Kalau cuma CSS, kalau CSS sih kayaknya nggak bisa ya. Kalau CSS paling kayak buat hover hover effect sama utilitas lain. Kalau buat buat kontennya itu dinamis harus pakai JavaScript sih. Heeh. Kita kesini dulu. Nah, kita bakal belajar position absolute. Jadi biar kita pengen close iconnya taruh di sini sini atau sini, kita harus bungkus ini ya, bungkus kotak ini pakai position relatif. Kita kasih position relatif. Tapi belum 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 apa belum pindah nih. Kita harus ngasih position position ini juga ke absolute close icon. Nah, ketika kita ngasih position absolute, dia posisinya itu bakal free, bakal bebas ngikutin relatif dari parentnya. Parentnya kan blok nih, parent yang relatif. Intinya yang relatif ya. Kalau misalnya bentar. Kalau parent ini enggak relatif, cari parent lainnya di home relatif atau enggak nih. Ternyata nggak ada CSS relatifnya, nggak ada CSS position relatif. Cari lagi ke parent atasnya. Parent atasnya berarti ke ini submain. Misalnya nggak ada relatif, dia bakal ngikutin parent atasnya lagi. Pokoknya nyari relatif gitu. Sampai dia ke body. Jadi balik lagi ke body. Nah, kalau fix itu kan langsung langsung ke body ya, gak usah relatif-relatifan. Nah, kalau ke absolute tuh ngecek-ngecek satu dulu gitu. Analoginya gitu. Nah, gimana cara memposisikannya? Kita tinggal kasih posisinya misalnya topnya 2, right-nya 2. Jadi topnya 2 pixel, right-nya 2 pixel. Eh, wait. Oh, kita solve dulu. Backgroundnya red. Ini harus pakai pixel deh. Oh iya, kurang pixel. Jangan dua deh. Nah, iya, close icon kan posisinya absolute nih. Dia bakal relatif sama parentnya. Nah, parentnya kan ada di sini. Nah, berarti dia bakal nyesuaiin ngikutin pokoknya apa namanya? Dia bakal bebas selama ada di dalam selama relatif sama parentnya. Bebasnya kita bisa ngasih top, bisa right, taruh di sini. Misalnya ke bottom 10 pixel, taruh apa sih?
Oh, isi buka bottom 10 pixel, terus ke left 10 pixel. Intinya selama apa namanya? Selama posisi di absolute dan parentnya relatif, dia bisa dikasih left atau bottom di sini. Nah, misalnya nggak dikasih posisi absolute kayak gini, nah kan nggak ada, dia posisi dia jadi statik ya, defaultnya statik, dia bakal balik sini lagi. Nah, hendaknya absolute gitu, dia bakal menyelesaikan dari parentnya yang relatif. Nah, terus misalkan hmm, misalkan si blok ini nggak relatif nih, dia jadi nggak relatif. Sekarang kita coba home-nya nih relatif, kasih home. Position relatif. Otomatis dia bakal ngikutin yang home. Nah, ini sini. Kita coba ya. Dia backgroundnya berapa? Nah, kan. Ini home nih. Otomatis dia bakal ngikutin relatif parentnya gitu. Nah, misalkan dia juga gak relatif, belum gak relatif, home gak relatif, dan intinya nggak ada yang relatif lah di semua parent. Otomatis dia bakal ngikutin si bodinya. Nah kan, bodinya di sini. Dia ngikutin sini. Gitu itu konsep absolute, konsepnya absolute. Ini gitu sih kegunaannya buat apa namanya? Buat elemen yang nggak bisa di scroll, elemen yang tetap, terus elemen yang menyelesaikan parent. Ya kita ngobrol ini aja ya. Karena tugasnya kalian nggak ada yang tanya. Jadi kalau mau tanya tanya aja. Terus Pak, apa lagi coba ya? bisa ini nggak Pak? Jelasin satuan pixel, kan ada pixel, ada pH, VW, EM, rem. Terus saya masih kurang ngerti Pak. Nah, Kalau dijelasin. kalau apa namanya? Kalau EM rem itu kayak kelipatan ya. Kalau nggak salah rem itu kelipatan dari 8 pixel. Contoh gini. Mana? Eh, P aja lah. Di P. Nah, di P. Kan dia nggak nggak ini ya. Font size-nya default. Belum dikasih CSS font size. Nah, misalkan kita kasih font size 1 pixel. Dia bakal kecil. Tapi ketika kita kasih satu rem, satu rem dulu deh ya. Nah, besar. Kalau nggak salah 16 pixel deh. Intinya satu rem itu kelipatan dari 16 pixel. Kalau nggak salah ya. Kalau dua, ya berarti kelipatan dari 16 pixel kali dua. 32. Aku lupa ya, satu rem tuh berapa pixel? 16 apa 8 ya? Oh, 16. Nah, jadi 16 itu, 16. Jadi satu rem itu 16 pixel. Aku juga ini sih, aku jarang pakai rem PM. Kalau persen itu, apa ya, persentasenya ya? Kalau persen sendiri aku nggak pernah pakai ya. Kalau persen itu biasanya aku pakai di elemen yang sifatnya kayak box elemen gitu. Terus untuk view width, untuk view width bentar aku coba di mana ya. Ini deh, anggaplah ini footer ya. Footer. Eh, ya benar. Kita coba deh widthnya kita bentar, bentar, bentar. 100 pixel. Ini aku komen dulu ya.
Tangan aja nih. Sebentar, sebentar. Nggak bisa dikomen kalau ada ini. Nah, nah ini footer. Kita kasih apa ya? Border top 1 pixel solid CCC. Kita tes dulu. Lihat komputer ya. Header aja deh, header, header. Aku bingung sama penamaannya. Header, header. Yang ini di aku komen dulu. Berarti ini border button, bottom paddingnya, padding 20 pixel. Nah, ini kan widthnya ya cuman seuprit ini ya. Ya karena cuman 100 pixel ya. Tapi kita pengennya ini nih, pengen panjangnya itu nyesuaiin sama window ini, delanya atau apa ya browsernya atau Chrome-nya lah. Kita kasih VW, view width. Kalau tadi kan height kan view height ya. Nah ini kita kasih VW, view view width. Nah kan jadi dia bakal ngikutin dari apa namanya browsernya. Semisal kita kita ini yang ngikutin nih, dia bakal ngikutin. Ini kan masih ini ya, masih masih di browser ya. Jadi dia bakal ngikutin ukuran browser. Ini juga epochnya ngikutin aja gitu. Nah itu view width. Kalau view height tadi udah aku jelasin. Nah ini. Sekarang pakai persentase. Kenapa dia mentok sini? Karena dia ngikutin bodinya. Kan dia header ya. Parentnya kan langsung ke body. Body kan semuanya nih. Nah otomatis dia ngikutin langsung ke body. Tapi misalnya kita bungkus, anggaplah kontainer ini. Terus kita kasih width-nya 500 pixel. Jadi kontainer panjangnya 500 pixel. Nah, headernya panjangnya 100%. Jadi dia bakal ngikutin 100% dari parentnya yaitu 500 pixel. Nah, segini tok nih. Itu. Jadi kalau persen itu intinya ngikutin parentnya gitu, ngikutin ukuran parent. Kalau misalnya 50%, ya setengahnya doang gitu. Terus bisa juga apa ya? eh nah ini 100% ngikutin body gitu. View weight, persen, terus apa lagi ya aku say height 100. EM Pak, EM. Oh iya EM ya. CM aku lupa ya ukuran berapa. Kalau RAM kan 16. Satu RAM 16. So. Oh, jadi apa namanya? 20 ya. Oh, jadi 20. Aku coba ya. Nggak pernah pakai EM soalnya. Bentar.
Gini, berarti parent elemen ya. Oh, oke oke oke. Jadi EM itu bukan bukan kelipatan ya. Dia kayak apa namanya? Ngikutin dari parentnya. Jadi misalnya parentnya ini kan div ya. Div, div itu kan ukurannya ya 16 piksel juga ya. Otomatis ketika kita ngikutin satu EM, dia bakal ngikutin ukuran yang sama dari div. Div ini maksudnya ini ya, bukan dari panjang header atau apa ya. Maksudnya kalau kita kasih eh div, kita kasih div tuh ukurannya 1 EM. 1 EM itu di sini sih keterangannya 20 piksel ya. Bukan 20 piksel, 16. Intinya ngikutin ini, apa namanya? Ngikutin dari ukuran parentnya. Tapi ya, yang sering dipakai itu ketika udah di lapangan, udah di ini ya, udah di real ya, itu pixel, EM jarang sih. Yang sering tuh pixel, rem. Kalau rem itu kena kelipatan ya, jadi gampang gampang buat dapat nilainya. Kalau EM kan ini ya turunan dari parentnya, jadi dia jadi nggak nentu gitu. PX, pixel, rem, sen, view, VH, VH, view height. Sebenarnya ada juga DVH. DVH itu eh, dynamic view height. Kalau DVB dynamic view width. Ini fitur baru sih. Pokoknya yang baru lah. Aku belum pernah nyoba. Tapi sama, hampir sama kayak yang view width sama view height gitu. Nah, tapi biasanya apa lebih sering tuh pixel ya, karena ada aturan ntar. Overall, aku lupa ya. Pokoknya lebih kalau apa ada rule-nya biasanya di ukuran device ya, kayak mobile, tablet, sama desktop ya. Biasanya ukuran ini berapa pixel, ukuran ini berapa pixel. Jadi kalau ketika kita pakai EM, jadi ini sih jadi apa ya? Karena di Figma kan Figma biasanya pakai pixel ya. Kalau nggak pixel pakainya ini apa ya? Aku lupa. Aku lihat dulu. Mungkin lebih lebih sering pixel sih. Aku jarang banget nemu yang EM soalnya gitu. Intinya jangan terlalu mendalami ketika masuk masuk basic ya, masuk basic kayak HTML, CSS. Intinya yang sering dipakai dulu aja. Kalau HTML kan HTML juga banyak ya, kayak kayak apa namanya audio, terus video. Nah ini belum belum terlalu dibutuhin karena kan jarang ya buat konten awal-awal tuh buat ngisi audio sama video. Intinya yang lagi apa yang sering banget dibutuhin di realnya di lapangannya gitu. Begitu Mas. Aku lupa namanya. Pakai JS. Ada yang mau ditanya lagi ya, Mas Prastio? Oh ya, bentar aku dulu. Barangkali ada yang ini ya udah sampai Laravel. Aku mau nge-share Laragon, link Laragon. Sebentar, sebentar.
Nah, barangkali di sini teman-teman udah ada yang sampai PHP, sampai Laravel kan. Nah, kan pakainya mungkin pakai SMPP ya, kayak SEM. Nah, SEM itu sebenarnya problematik sih. Tapi emang emang bagus ya buat awalan, buat beginner. Tapi karena apa? Kalian kan pengen masuk ke ranah ini ya, profesional ya. Nah, bagusnya itu yang udah kompatibel sekalian. Nah, ini ada yang namanya Laragon. Sebentar aku share. Nah, ini Laragon. Enaknya di sini ketika apa kita membuat Laravel ya, membuat Laravel ya tinggal klik kanan aja, klik kanan, quick app, nah, klik Laravel, terus klik namanya, langsung jadi. Terus kalau mau ke database ya tinggal ke database saja. Intinya semuanya udah di inilah udah include di dalamnya gitu. Ini buat teman-teman yang udah sampai ini ya. Barangkali udah ada yang ini atau barangkali mau setup dulu atau prepare. Bagusnya sih langsung ya, biar kedepannya gampang. Terus bisa nyeting juga web servernya apa. Terus kan tampilannya juga ini ya, nggak terlalu mengintimidasi. Tampilannya tuh kayak gini doang. Untuk nyeting juga gini-gini doang. Di sini kita bisa buat blank project atau cuman PHP biasa pakai Laravel atau bisa apa figurasi yang lainnya ini udah ada PHP My Admin. Jadi misalnya kalian udah pakai SAMPP ya, SAMPP kan udah include MySQL. Nah, MySQL itu defaultnya ada di port 3306. Nah, misalnya kalian mau pakai Laravel, diganti dulu portnya di sini. MySQL-nya 3307, 8 atau berapa. Biar nggak konflik, nggak tabrakan gitu. Ya, ini cuman ini aja sih, pengetahuan tambahan aja. Kan karena nanti kan bakal nemuin kurikulum yang Laravel juga. Jadi lebih cepat lebih baik. Jadi kalau kalian pakai Sebenarnya SMPP buang nggak aja apa, Mas ya. Hah? Sebenarnya buang, buang aja XMPP-nya itu. Kenapa? Dibuang aja. Uninstall aja berarti. eh itu udah nyoba SMPP-nya. Sebenarnya Sempat bi- bisa dipakai dulu. berdampingan sih, bisa dipakai berdampingan. Karena kan Hmm. cuman tinggal nyeting kayak tadi kan. Kalau apa namanya, SMPP kan udah include MySQL kan. Nah itu portnya udah masuk biasanya di SMPP itu 3306. Nah misalnya biar nggak konflik ya tinggal ganti aja 3307 apa 8. Terus untuk apa namanya? Untuk konfigurasi sisanya itu biasanya di sini. Wait. Nah, di Sorry, sini. sorry Mas. Eh, udah jauh belum ini Mas? Untuk Laragonnya. Aku baru Apanya? balik soalnya habis ngambil minum. Oh, enggak baru-baru mulai. Oke, oke, Ini oke, cuman oke. ini cuman ini aja sih pengetahuan dasar. Nanti misalnya Mm, misalnya apa kan udah ada ini kan, aku kan nge-share link Laragon kan Mas Mas Banar. Kan Mas Banar kan sebelumnya pakai SMPP ya. Nah, kan kita tahu ya SMPP itu problematik ya. mm, Suka mm, error, mm. suka apa. Nah, ini aku nge-share Laragon nih. Ini open source project kan. Kalau Oke. bukan lewat link ini eh dia itu berbayar. Berbayar tuh mulai mulai kemarin sih. Mulai kemarin Maret kalau nggak salah. Nah, ini aku dikasih temen akses gratis. Ini link lama Laragon sih. Jadi nanti bisa dicoba-coba lah ngulik-ngulik itu, ngulik-ngulik Laragon. Nanti bisa mulai Laravelnya enak. Kalau mulai Laravel ya gini doang, Mas. Misalnya Quick App, Laravel.
eh, Quick App, Laravel, tinggal namain gitu. Intinya udah include semua. Terus jangan lupa ini, pokoknya Composer sama Laravel gitu. SMPP nggak apa-apa sih. SMPP sama Composer doang nggak apa-apa buat mulai Laravel. Cuman ya itu SMPP gitu kan nggak cocok ya buat profesional. Cuman kan ini kan bootcamp kan beginner kan, buat awal-awal kan, buat pemula. Nah biasanya pakai SMPP. Begitupun juga di kuliahan emang pakai SMPP. Tapi apa cuma kita pengen maju ke ranah profesional, ya bagusnya pakai Laravel gitu. Kalau di MacBook Kalau biasa pakai mem sih, kalau nggak salah mem. Gimana? Laragon sendiri ini version PHP-nya up to date juga atau enggak, Mas? Kalau kita pakai Laragon. Ter Terbaru. Jadi kayak apa? Pokoknya kita nginstal Laravel. Nah itu udah include di dalamnya. Dari aku lihat, Oke, berarti itu aku juga. link yang dikirim Mas Indra itu ini kan installer Laragonnya nih. Ah, ah, ya. Sedangkan itu kan apa ya istilahnya ya? Open source ya. Jadi kan nggak kalau SAM kan biasanya ada update terbaru sendiri. Kalau mau update kan kita install install SAM yang baru kan. Mm. Kalau SAM, kalau ini kan apakah dia otomatis ke-update di sistemnya atau kita harus download ulang? Ini sifatnya tuh stand alone. Jadi kita eh Laragon ini toolsnya. Nah itu udah Hmm. include PHP. Nah misalkan anggaplah 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi PHP-nya udah update nih, PHP berapa nih? Ya kita tinggal install PHP-nya aja, terus kita masukin ke foldernya. Oh, Ntar oke 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 aku ke oke. ini ya, sini kan. Ini nah ini Laragonya. Terus aku lupa ya ke pin kayaknya PHP. Nah ini aku ada 3. Ya Oke ini oke. kan Berarti tinggal kan diinstal standalone. ke itunya Iya, aja ya. cuman Oke oke tinggal oke. apa namanya naruh-naruh di sini aja. Siap siap. Thank you Begitupun Mas. juga MySQL. Tapi satu aja sih, gitu. Jadi nggak apa eh nggak pengaruh juga sih kalau udah update Laragon gitu. Tapi betternya sih ini ya Laragon ya. Kalau SMPP itu foldernya agak susah, errornya juga Oke oke. susah ketek gitu. Nah aku contohin ya kayak apa install Laravelnya kalau di sini. Ya gitu doang sih. Ini Laravel example. Ya udah gitu langsung running, langsung udah dibuatin. Kalau nggak lewat kalau nggak lewat Laragon, biasanya pakai kayak gini, Composer, Create, kan ribet ya, ribet. Jadi mending kayak gini aja. Ini bukan 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 promosi ya, cuman kita kita kan pengen melangkah maju lebih baik kan. Nah, aku pengen sesuatu yang bagus gitu. Intinya seneng-seneng ngulik aja. Nanti kalau misalnya ada bug atau error gitu kan, bisa nyari di Google, di Stack Overflow, ChatGPT atau tanya aja ya nggak apa-apa. Oh Mas, aku mau tanya nih Mas. Kan penyedia layanan hosting kan nggak semuanya ada terminal ya. Sedangkan installing Laravel itu pakai terminal. Oh sorry, Composer. Komposernya kan ada di terminal. Nah itu apakah tetap harus pakai masukin apa requirement di vendornya satu-satu atau ada cara lain yang lebih simple Mas? Aku nggak tahu sih kalau hosting ya. Aku nggak pernah pakai hosting. Aku pakainya VPS. Oh langsung VPS. Oh, oke 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 oke. Iya. Aku kan ini ya. Sebenarnya di lebih ranah itu di front end ya, bukan Laravel ya. Jadi Laravel ya baru bulan-bulan ini aja. Aku tuh lebih fokusnya ke front end kan, ke React, ke Next, ke Vue gitu kan. Nah kalau Laravel apa? Ya entah Laravel, entah front end gitu. Aku lebih pakai VPS. Karena kebetulan ada VPS murah kan, VPS murah. Jadi ya udah aku mending VPS aja kan daripada hosting.
Oke, oke, oke. Ya benar sih. Oke, oke. Thank you, Mas. Wah, Mas ini kayaknya udah expert nih Mas Bandar nih. Bedanya VPS sama GitHub Pages apa? Apa? VPS sama GitHub Pages bedanya apa? Apa? VPS sama apa? GitHub Pages. Oh, GitHub Pages. Ya Ya, kalau kita misalnya deploy web ke GitHub Pages ya, itu ya biasanya statik ya, webnya statik terus dikelola sama GitHub, ya terus domainnya juga domain GitHub. Jadinya kesannya kayak kurang bagus gitu. Ya tapi kan kelebihannya gratis. Nah, kalau VPS kita full full control di dalam VPS-nya, di dalam virtual private servernya. Kita bisa nganuin apa namanya? Web servernya. Terus misal kita mau nganuin apa namanya mungkin microservice atau mungkin package-package yang lain. Intinya di VPS kita full control di dalamnya. Tapi karena masih VPS ya, jadi ketika kita mau dipublish ya berupa ini ya berupa IP IP public, makanya ada yang namanya ini biar bisa dikenal pakai apa enggak pakai pakai domain. Aduh mau batuk. Ini kalau teman-teman mau ngulik VPS ya nggak apa-apa, bagus. Aku biasanya belinya di sini nih. Ini bukan promosi ya, sekali lagi ya buat promosi ya. Ini buat buat apa namanya? Buat awalan kalau pengen belajar aja. Kan barangkali ada yang kuliah kan bisa sambil sambil belajar. Nah, tapi VPS-nya pakai networking, networking. Ya cuman segini aja, 20.000 sebulan lumayan kan buat mainan Linux, mainan apa namanya VPS sambil belajar juga gitu teman-teman. tapi kalau Parcel Pak gimana Pak? Kan itu non statik ya Parcel ya. Enggak, kalau hmm, kalau Vercel enggak ya bisa statik ya bisa dinamis ya. Dia itu kalau Vercel oke bukan VPS ya istilahnya. Ini dia bukan VPS ya karena bukan full control ya. Pokoknya kayak ya aku lupa ya. C bedaan. Ah, aku lupa ya AWS. Hmm, wait. Oh iya betul. Apa Vercel itu? Aku lupa. Vercel itu serverless. Jadi kita nggak handle servernya. Kita cuman ngambil ininya aja, ngambil fungsinya aja. Jadi kita nggak full control, nggak ngontrol servernya. Makanya namanya serverless. Jadi kita cuman yang ngikutin rule-nya aja. Tinggal ngambil dari repo GitHub-nya, terus tinggal konfigurasi konfigurasi gitu kan. Ntar aku lupa. Dia nggak hanya statik ya, bisa juga dinamis. Jadi bisa mainin apa namanya kayak database gitu. Kayak aku lupa. Nah, kalau nggak salah dia juga bisa ini loh, bisa buat nyimpen REST API doang. Jadi nggak hanya cuman cuman apa nyimpen web yang buat nampilin tampilan gitu. Nah gini kan. Nah ini disimpan di Vercel. Jadi nggak hanya statik, dia juga bisa dinamis.
bisa buat nyimpen data. Tapi tapi ini ya, ya bukan pakai database-nya bukan database yang wah relation sih, kalau nggak salah ya. Aku pakainya MongoDB soalnya. Kalau misalnya relation, kalau nggak salah pakainya kayak Postgre, terus pakainya Supabase. Itu sih intinya. Aku bingung ya ngobrolin. Ini kalau Vercel, ya kamu bisa deploy yang dinamis ya. Tapi kan harus dikonfig config gitu kan, kayak config environment-nya dan lain-lain. Sampai gimana? Ada yang mau ditanyain? Aku bingung Mas, ngobrol apa berhubung lagi. ini tadi nyinggung Postgre. Nah, sebenarnya antara Postgre sama MySQL sendiri perbedaannya jauh apa enggak dan keunggulannya apa sih kalau pakai Postgre? Duh, aku bingung ya coba lah buat pengertiannya. Aku soalnya pakai Postgre itu buat di ini ya di Next.js, buat apa namanya integrasi di ORM Prismanya. Sebentar. Oh, berarti kalau MySQL untuk konfigurasi ke ORM-nya Enggak, ya agak bisa juga. susah apa gimana? Tapi ya Eh ribet gitu. enggak juga. Maksudnya emang emang kalau di Next.js emang pada apa makanya lebih sering ke Postgre buat integrasi di Prismanya. Oke. I- tapi kalau sebenarnya apa ya aku bingung ya nyari perbedaan. Aku lebih sering MySQL juga sih. Postgre itu cuman ini aja ya. Apa namanya? Ya karena orang-orang tuh buat pakai Prisma ORM di Next.js itu pakainya Postgre, ya aku ikut Postgre aja. Nah, karena apa yang dibicarakan kan kayak sintaks-sintaks dan lain-lain. Nah, kalau di ORM Prisma nggak kayak gitu. Jadi udah ibaratnya ngikutin dari ORM-nya. Kalau Postgre komennya doang, perintah Postgre doang, kayaknya aku juga kurang tahu sih karena aku ikut dari yang Prisma. Oke, oke. Thank you, Mas. Tapi karena kamu ke Laravel ya mending mending main SQL aja sih. Mending main SQL aja. Karena lebih gampang ya. Menurutku emang lebih gampang main SQL sih. Selama aku pakai, saya aku lupa ininya. Di deploy. Yes. Jangan di situ. Nah, aku pas kira cuman ini doang buat nganuin Prisma. Jadi untuk perintahnya juga aku kurang tahu ya, karena udah dihandle sama Prismanya sendiri. Jadi kayak nge-get, nge-post, nge-put atau delete udah Prisma yang nganuin. Ini Hmm, jangan di ini ya. oke, oke, oke. Dia cuma nge-share pengalamannya. Kalau lagi Laravel mending MySQL sih. Oh ya, bentar, yang tadi ya, aku lupa. Nah, ini kan tadi habis nge-create project ya. Laravel udah jadi nih. Ya kita tinggal masuk ke Laravelnya. Sorry. Nah, udah gini. Nah, karena pakai Laragon, kita jangan running dulu. Kita bisa langsung nampilin. Caranya gimana? Lihat lihat ini ya, judulnya kan Laravel example. Laravel example.
tes 80-80. Nah, langsung jadi tanpa kita ngerunning di terminal. Karena kan udah di handle Larago nih semua web servernya. Udah langsung jalan. Dan udah ada apa kayak domain lokalnya lah istilahnya. Domain lokal by name. Nah, ini judul projectnya .test di portnya 8080. Laravel kayak gini. Seru kan? Terus itu kalau mau Laravel ya awalnya di ini di roots-nya mainan roots, terus di views-nya di plate PHP. Ini gini aja nih nggak apa-apa. Nah, hello world. Nah, gitu. Gitu cuy. Tapi belum masuk Laravel ya, ini udah lompat jauh banget. Gak apa, pengenalan doang aja Mas, gak apa. Nanti kalau kalau mau apa? Kalau udah masuk Laravel, kalau mau ngeklon punyaku ya nggak apa-apa nih. Aku banyak Laravel bisa diklon. Aku juga masih belajar Laravel, jadi belum terlalu expert. Gitu, ada yang mau ditanya lagi nggak? Oh ya, aku yang Mas Bandar lagi di ini ya, lagi di apa namanya, di handle. Oke, 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 siap. Thank you Mas. Duh, maaf ya, ini aku bingung mau ngobrolin apa kan kalian nggak ada kendala, jadi aku ngobrolin yang gitu. Ada yang mau ditanya, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau belum absen ya, ini aku absen dari yang live aja. Kayaknya nggak ada ya, guys. Jadi deh, ya, terima kasih. Ini ada absennya, Mas. Ada, tapi nggak ini, ya cuman absen-absen doang. Cuman maksudnya nggak apa namanya, nggak wajib. Ini cuma buat report doang, nggak wajib, nggak masuk penilaian juga sih, Oke, oke. nggak masuk penilaian, santai aja. Oke, ya karena nggak ada yang tanya ya, aku close ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya udah join konsultasi ya, walaupun ngobrol yang ngalor itu nggak tahu aku bingung mau ngomongin apa. Terima kasih yang udah join. Selamat malam. Maaf kalau ada kurang kata-kata yang kurang berkenan ya. Selamat malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam ya sudah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih Mas warahmatullahi Indra. wabarakatuh.